Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ibnu Thorik. Saya adalah anggota dari kelompok 8 yang membahas studi kasus tentang sistem penggajian atau flowchart penggajian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih saya kepada Ibu Fitna Ratnasari selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yang dimana tugas ini bertujuan untuk mengisi tugas-tugas yang telah diberikan oleh Ibu Fitna Ratnasari. Masuk ke yang slide pertama, kita melihat di struktur kepegawaian PT Alfamart. Di sini saya ingin menceritakan dulu background dari perusahaan tersebut. Dan studi kasus ini diambil dari salah satu teman saya yang bernama Muhammad Zaki, yang sudah bekerja pada PT Alfamart sejak tahun 2020, yang kurang lebih dia sudah bekerja 3 tahun. Jadi sistem penggajiannya ini dimana dia harus dilihat dari kinerjanya, penjualannya, dan juga seberapa sering dia masuk dan bolos dalam pekerjaannya. Di PT tersebut diberlakukan 2 sistem shift dalam waktu kerjanya, yaitu shift pagi dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kemudian dilanjutkan shift yang kedua itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam, yaitu sampai closing penutupan harian tersebut. Nah, kita bahas lagi ke struktur pegawaiannya tersebut. Yang di sini yang pertama itu adalah pimpinan kepala cabang. Pimpinan kepala cabang ini bertugas untuk mengawasi internal accounting, human resource, atau supervisor. Pimpinan cabang ini tugasnya itu hanya untuk mengkontrol gimana si internal accounting ini dan human resource atau supervisor ini bekerja dengan baik dan melakukan SOP yang sudah diberikan. Kita lanjut kepada internal accounting. Internal accounting ini bertugas untuk melakukan mencatat dari segi penjualan, pengeluaran, pendapatan, dan pemasukan serta persediaan pada PT tersebut, yang dimana dilakukannya itu pada setiap pekan, yang dimana saya tahu informasi tersebut dari wawancara oleh salah satu teman saya, Muhammad Zaki tersebut, yang bekerja pada PT Alfamart tersebut. Kemudian lanjut kepada human resource atau supervisor. Human resource atau supervisor ini dia tidak selalu datang ke market setiap hari, melainkan hanya 3 atau 4 dalam seminggu, yang dimana HR atau supervisor ini dia hanya melakukan kontrol pada market tersebut agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang telah diberlakukan pada market tersebut. Kemudian ada kepala toko. Kepala toko di sini kenapa sejajar dengan karyawan toko? Karena kepala toko tersebut tidak diberikan wewenang yang lebih dari karyawan toko tersebut, tapi kepala toko tersebut mempunyai tugas di mana dia juga harus mengawasi karyawan toko tersebut atau mengatur agar penjualan market tersebut bisa naik atau terorganisir. Kemudian lanjut karyawan toko. Karyawan toko tersebut bertugas untuk melakukan penjualan, kasir, persediaan stok barang, stok of name, menerima barang dari pesanan, dan lain-lain, serta menjaga kebersihan toko. Kemudian kita masuk slide yang kedua. Slide yang kedua ini membahas tentang sistem penggajian. Yang pertama dapat kita lihat sistem penggajian tersebut bisa dilihat dari awal, itu main office atau kantor pusat. Main office ini atau kantor pusat ini bertugas untuk menyimpan data-data karyawan tersebut.
Maksudnya di sini menyimpan data-data klien tersebut bisa karyawan yang bekerja pada kantor pusat ataupun cabang sekalipun. Kemudian kantor pusat tersebut melakukan processing payroll data atau pengolahan data gaji pegawai, yang kemudian datanya itu diberikan kepada branch office, kantor cabang atau pimpinan kepala cabang. Nanti pimpinan kepala cabang tersebut melanjutkannya lagi dengan mengeluarkan generate paycheck atau menerbitkan slip gaji atas hasil yang telah dilakukan perhitungan oleh internal accounting dan serta kinerja yang telah diawasi oleh human research atau supervisor tersebut. Di sini juga kita bisa lihat branch office atau kepala pimpinan cabang mempunyai tugas khusus, yaitu melakukan financial reporting atau melaporkan keuangan yang telah dipimpinnya, bahwa yang dilakukannya ini dapat meningkatkan penjualan atau pendapatan pada PT Alfamart tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke setelah generate paycheck atau mendapat slip gaji, kemudian slip gaji tersebut diberikan kepada karyawan. Kemudian karyawan tersebut bisa mengambilnya via rekening atau via bank. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai diagram arus data pada siklus penggajian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karyaman Gia. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai siklus penggajian pada perusahaan Alfamart. Yang pertama yaitu menghitung rincian gaji pegawai. Nah, ini didapat informasinya dari berbagai departemen yang berkaitan dengan data waktu dan juga data hadir dari pegawai tersebut. Nah, setelah informasi didapat, baru dilakukan validasi data dari data-data yang telah kita temukan tersebut. Nah, selanjutnya kemudian menjadi dasar untuk membuat daftar gaji pegawai tersebut. Nah, kemudian pembayaran gaji melalui perbankan dan juga bisa langsung ke pegawainya. Kemudian, atas pembuatan daftar gaji tentunya juga akan dilaporkan ke bagian akuntansi. Nah, di sini ada buku besar, kemudian tarif potongan lain, dan dimasukkan ke file induk gaji. Kemudian ada fungsi departemen yang selalu melaporkan perkembangan perubahan ke bagian accounting. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan dari diagram arus data pada siklus penggajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai dari kelas 03 SAKP 006 ingin menjelaskan flowchart sistem penggajian. Yang pertama ada kartu absen, karyawan akan dihitung jumlah kehadirannya dan jam kerjanya. Yang kedua ada supervisor, ia memproses data gaji karyawan, lalu menghitung besarnya PPh 21, lalu membuat slip gaji, kemudian membuat daftar gaji, lalu menyalurkannya ke internal accounting. Yang ketiga ada internal accounting, ia mengevaluasi hasil hitungan dan ajuannya, apakah di approval atau tidak. Apabila di ACC, maka akan dilanjutkan ke bagian pimpinan kepala cabang. Yang keempat ada pimpinan kepala cabang, apabila pimpinan menyetujui hasil evaluasi dari pihak internal accounting, maka akan dilanjutkan ke bagian bank untuk ACC penggajian yang akan diberikan ke bagian bank. Yang kelima ada bank menerima data dan uang dari perusahaan untuk disalurkan ke rekening karyawan atas gaji yang diperoleh. Yang keenam karyawan berhak menerima gaji yang diperoleh dan mengambilnya via rekening bank. Dan itulah flowchart dari sistem penggajian. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.